Selamat Apa sore, Bu kabarnya Ciwi. nih? Kenalan dulu. Halo, oh Selamat Budian. sore, Bu Ya, Ciwi. selamat sore Budian. Nah, terima kasih nanti kita mendengarkan juga sharingnya dari Budian. Ya. Makasih. Siapa yang mau cerita-cerita dulu nih tentang nyanyi? Siapa yang ini sepertinya di sini juga pada senang nyanyi semua ya? Saya senang nyanyi, tapi nggak bisa nyanyi. Senang musik, tapi nggak bisa Seneng nyanyi. musik, tapi bisa rengeng-rengeng kan? Ya, ya nih. Oke, Budian ini lari-lari tadi dari kantor ya, Bu? Iya, Mhm. Terima kasih, Budian ini notaris, Bu ya? betul. Iya. Oke, nanti sharingnya biar dengar banyak teman ini. Eh, hari ini sebenarnya kan pengajuan dari hari Selasa. Biasanya kita Selasa, kemudian kita pindah hari Senin, karena kebetulan besok pagi ada acara dari pagi sampai malam ya. Kemudian mungkin kita juga repot juga dengan 17-an kita, ya, meskipun PPKM, tapi biasanya tetap ada ya kesibukan-kesibukan kecil di rumah masing-masing, di kampung masing-masing. Oke. Ini ada nggak yang belum pranic healing ya? Tolong dong, raise hand yang ada nggak nih yang belum pranic healing? Oke. Oh, kemudian ini kita nggak apa namanya, nggak kencanan tapi kita pakai merah putih. Iya, sama-sama merah putih ya, kemudian ya. Oke. Hari ini saya juga tidak ada pakai rencana, tapi semuanya staff saya pakai merah putih. Oh, di kantor. Iya, Hari padahal kita tidak merencanakan itu, tapi mereka dengan rasa bangganya, saya cukup kaget ketika tadi sampai di kantor, loh semuanya pakai merah putih, padahal kita nggak janjian. oh, asik ya. Oh, menyenangkan nih ya. Berarti memang semangat kebangsaannya muncul ya. Ya, Iya. oke. Ah, ini kayaknya mau cerita dulu atau mau pengen dengar cerita yang teman-teman yang lain dulu deh. Teman-teman ada nggak yang punya cerita tentang lagu? Sotia nih, Sotia si kecil yang senang sekali ikut di apa? Yang aktif ikut di grup remaja ini. Sotia mau cerita nih? Enggak nih? Enggak ada cerita. Enggak ada cerita. Pak Dharma, Jakarta, apa kabar Pak Dharma? Ada cerita enggak soal lagu ini? Wah, semuanya diam, semuanya pengen nyanyi nih. Oke, jadi kenapa ya? Kenapa kami mengangkat soal lagu nasional dan lagu kebangsaan di sore ini? Yang pertama itu tidak disadari sebenarnya kalau kita menyanyikan lagu kebangsaan terutama ya Indonesia Raya dan lagu-lagu nasional ataupun lagu apapun sebenarnya itu adalah mempengaruhi aura kita. Ya. Kenapa? Ya, kenapa kok lagu bisa mempengaruhi aura? Ya, karena apa itu aura dulu ya? Aura itu energi yang terkandung ya terpancar dari dalam tubuh ya. Bentuknya seperti apa, wujudnya seperti apa, ya bentuknya seperti sinar begitu menyelimuti seluruh tubuh
dan ukurannya tidak sama bagi masing-masing orang, ya, tergantung kesehatannya, tergantung kondisi energinya. Oke, Pak Dharma baru di jalan ya. Oke, Pak. Kemudian karena dia energi seperti juga listrik ya. Listrik itu di dalam rumah kita dari PLN itu turun di Begenser itu kemudian ada saklar-saklarnya. Saklar-saklarnya itu kalau di dalam tubuh kita itu pusat-pusat energinya ya. Kalau di dalam pranic healing, ilmu pranic healing itu disebut cakra-cakra. Nah, di mana cakra-cakra ini mempengaruhi kesehatan kita ya, secara fisik dan secara psikologis dia memang mempengaruhi energi kita. Kalau orangnya mikirnya negatif terus ya energi kita menjadi temaram gitu. Tetapi kalau kita berpikir positif, kita gembira, nah, energi yang tersedia di pusat energi tadi ya clear, ya bagus gitu. Nah, apalagi kalau nyanyinya kita berulang-ulang, memang lebih baik kita nyanyi yang bagus-bagus, yang memberikan energi kepada kita yang baik. Nah, ini saya mau memunculkan Budian ini, tapi eman-eman kalau teman-teman yang lain enggak dengar nih. Tapi bolehlah nanti bisa diulang ya. Budian mau cerita enggak nih? Silakan Budian. Yang cerita tempo hari kita habis THM yang malam-malam itu kan kita ngebahas tentang lagu ya Bu ya. Terus kita ngebahas Ibu Ciwi cerita tentang lagu Indonesia Raya. Nah, kalau dengan lagu Indonesia Raya itu langsung apa ya rasanya berbesmili gitu ya. Kalimatnya apa ya, kalimatnya tuh indah. Pasti yang membuat itu membuatnya dengan cinta, dengan rasa bangga gitu bahwa Indonesia ini seperti apa gitu ya. Udah mau nangis. Jadi saya tuh kalau dengar lagu Indonesia Raya tuh rasanya apa ya, ini negeri kita yang kita cintai gitu, apalagi dengan saat kondisi seperti ini rasanya kalau kita tidak bersyukur dengan Indonesia, kemana lagi kita mau berpijak ini hidup berdiri kita. Tapi begitu saya ikut kelas THM itu rasanya itu saya makin makin dalam bahwa ini patut kita nyanyikan setiap saat. Kita nyanyikan setiap saat. Kalau perlu artinya itu juga ikut dijiwai bahwa lagu itu punya arti, punya makna dan perlu kita bawa sepanjang langkah kita berkarya. Gitu. Itu yang saya rasakan kalau kita membicarakan lagu Indonesia Raya. Setiap momen apapun ketika kita mendapatkan medali itu, setiap melihat video pun juga videonya mereka dapat penghargaan tuh saya selalu nangis. Rasanya walaupun saya tidak ikut bertanding, saya ikut bahagia, ikut berterima kasih kepada para atlet-atlet itu, ikut berterima kasih bahwa negara kita dikenal di dunia dengan perjuangan mereka yang nggak gampang gitu ya, bahwa mereka menyanyikan bisa Indonesia Raya dinyanyikan di dunia itu adalah perjuangan. Demikian kita juga seperti itu. Kita kalau mau berjuang ya dengan rasa yang artinya aja terus pantang mundur. Yang penting kita jalan, nanti hasilnya serahkan sama Tuhan, itu aja. Itu sih yang saya rasakan. Jadi beberapa hari setelah ikut kelas THM itu, saya setiap kali berangkat bekerja tuh selalu menyanyikan Indonesia Raya selama perjalanan, karena dari kantor saya, dari rumah ke kantor saya butuh waktu sekitar 75 kilo sekali jalan. Berapa menit? Memang perjalanan cukup jauh, tapi saya menikmati itu. Kali ini saya mulai melakukan dengan Indonesia Raya. Ada hal yang menurut saya cukup amazing ya, luar biasa.
ketika itu saya mau ada akad dengan salah satu rumah sakit. Terus kita sudah jadwalkan tanggal sekian. Saya jalankan itu, tapi ketika itu delalah, kalau orang Jawa bilang ada penyekatan. Penyekatan begitu kita keluar mau pintu tol itu macet. Cegatan maksudnya ya? Apa? Saya penyekatan, oke. Mulai agak-agak sedikit worry gitu ya. Karena salah satu syarat yang diminta adalah vaksin. Kebetulan saya belum divaksin. Karena saya mengidap penyakit autoimun, jadi belum dapat izin dari dokter saya. Terus sopir saya juga udah dapat jadwal vaksin, tapi ketika hari A itu dia tidak bisa karena tensinya tinggi, akhirnya diundur. Jadi kita berdua di mobil itu belum ada yang dapat vaksin. Terus saya hanya menggelurakan lagu Indonesia Raya bahwa hari ini saya mau berbuat kebaikan, saya mau ada pengikatan dengan salah satu rumah sakit. Dan ini kan adalah buat intinya saya tolong dimudahkan, saya nyanyikan Indonesia Raya. Terus sampai kira-kira di dekat pintu penyekatan itu ada 5 mobil di depan saya, tuh semua diputar balik. Semua diputar balik. Saya langsung bingung, nanti mudah-mudahan saya tidak diputar balik Tuhan, karena ini adalah jadwal yang sudah dibuat cukup lama sama rumah sakit tersebut itu. Jadi belum punya vaksin, sertifikat vaksin, sampai saya juga belum punya sertifikat vaksin. Tapi bismillah, saya jalani itu saja karena saya yakin pasti saya ditolong sama Tuhan. Itu sampai saya dicegah, terus saya keluarkan KTP saya. Hanya keluarkan KTP saya, walaupun saya sudah menyiapkan surat dokumen-dokumen tentang dokumen profil saya gitu ya, untuk disiapkan ini. Polisinya yang melihat KTP saya, bukan KTP sopir saya, dia ngeliat langsung bilang gini, oh Bu Dian, saya tahu Bu kantornya. Sebelah rumah sakit itu kan Bu? Iya, tidak perlu ngomong apa-apa. Iya silakan Bu, Bapak mundur Pak sedikit, kita buka gerbangnya. Dibuka. Jadi saya hanya memperlihatkan KTP, padahal yang lainnya ada yang memberikan surat apa itu diputar balik. Saya tidak, hanya KTP saya. Terus saya tanya, Pak dokumen enggak Bu? Saya tahu kantor Ibu. Silakan Bu mundur, selamat jalan Bu, hati-hati Bu. Buat saya itu adalah hal yang cukup apa ya, karena yang lainnya saya lihat dicek, bahkan mobil dibuka semuanya, dilihat bagasinya, ini kita enggak. Saya hanya ngasih KTP saja dan melihat KTP saya langsung oh ya Bu Dian, saya tahu Bu kantor Ibu sebelah rumah sakit ya, silahkan Bu lanjut. Terus kita berdua sama supir saya berdiam, kok cuma KTP saja yang dilihat ya, tidak dokumen yang lain gitu. Kira-kira begitu Bu Ciwi. Jadi buat saya semangat lagu Indonesia Raya itu kini makin menjadi kewajiban. Selama saya begitu masuk mobil, saya nyanyi itu dalam hati saya. Oke, tepuk tangan nih buat Bu Dian nih, semangatnya ya. Memang itulah yang kami rasakan. Coba ada yang sharing yang lain lagi, kita dengar ya Bu ya. Atau mau ada pertanyaan untuk Bu Dian, silahkan. Silahkan teman-teman ya. Ini sama Bu, kalau saya mau nyanyi nih, kalau saya nyanyi terus ini sekarang nggak bisa nge-host nih. Pasti nangisnya soalnya. Yuk, silahkan kalau ada yang mau tanya sama Mbak Dian. Jadi suaranya unmute. Mbak Dian suaranya unmute. Oke. Oke, silahkan yang mau bertanya sama Mbak Dian. Jadi Mbak Dian ini adalah seorang notaris. Suatu saat kita sharing-sharing di kelas Pranik Healing ya. Kemudian waktu itu kebetulan saya memberikan pengalaman tentang menyanyikan lagu Indonesia Raya, di mana waktu itu kami yakini bahwa dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, cakra kita akan mengembang, aura kita akan mengembang. Dan itu kita pernah bersama teman-teman begitu. Kita ukur nih, kita sebelum nyanyi ini seberapa aura kita. Kemudian kalau nyanyi Indonesia Raya bagaimana kondisinya, seperti itu. Nah, tentu kita tidak percaya begitu saja,
Karena kami kalau yang sudah belajar pranic healing kita punya toolsnya ya, kita punya keterampilan untuk mengukur aura itu, sehingga dengan dasar itu pun belum cukup, kita perlu eksperimen lagi ya. Pada saat itu memang cerita saya juga hampir sama dengan Mbak Dian ketika kami melakukan menyanyikan Indonesia Raya dengan penuh rasa syukur ya, penuh rasa syukur begitu. Kemudian memang kami mendapat kemudahan di perjalanan yang itu sangat amazing ya, sangat menakjubkan. Yang lain tidak menerima seperti itu, tetapi kami menerima hal yang benar-benar sangat sangat istimewa. Begitu. Nah, Budian ini kemudian setelah mendengar itu, besok paginya beliau menyanyikan juga ketika mau berangkat kantor. Nah, kebetulan memang ada penyekatan ya, kita saat ini kan memang ada banyak rintangan ya di jalan. Yang akan dilakukan Mbak Dian ini ya, yang akan dilakukan Kak Dian ini memang benar-benar ingin membantu juga untuk negara juga. Waktu itu ada pengikatan dengan salah satu rumah sakit ya Bu. Kemudian Budian saat itu juga merasakan manfaatnya dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sehingga setiap hari Budian sekarang menyanyikan lagu Indonesia Raya itu ketika perjalanan ke kantornya, kebetulan jauh. Nah, sebenarnya ini adalah hal yang sekarang jarang terjadi. Setiap pagi ada lagu nasional atau lagu Indonesia Raya. Waktu zaman saya kecil ya, waktu saya kecil, nah sekarang saya umur 50 sekian ya, hampir 50 lebih ya. Pada saat itu ketika kami hari Senin, setiap hari Senin itu selalu diputarkan lagu-lagu nasional di sekolahan, dan itu memberikan semangat pada kita. Nah, pada saat itu kita belum kenal soal aura ya, tapi yang kami rasakan bahwa ketika ada lagu-lagu nasional itu kita bersemangat gitu. Nah, oke, sekarang sudah bertambah teman-teman lagi yang di sini. Mungkin ada yang mau tanya tentang Mbak Dian kepada Mbak Dian atau kami tentang nyanyian ini, silahkan. Oke, ini ada chat ya. Oke. Saya dari Bu Tias nih, dari Kak Tias. Saya suka lagunya Doni Sibarani berjudul Aku Untukmu. Yang video klipnya ada cuplikan pas dia nikah. Doni Sibarani itu mantan vokalis Ada Band, idola kesayanganku. Saya mengimpikan suami seperti dia, tulus, setia, gagah, tinggi, tambun, romantis, lucu, gaul, asik, kece, aduhai ya. Saya gak terlalu suka nyanyi, tapi tiap hari mendengarkan lagu romantis itu. Dan saya bahagia dan memvisualisasikan pernikahan indah seperti di video klip itu. Mendengarkan lagu saja juga mempengaruhi aura kita kan Bu Jiwi. Nah, itu ada pertanyaan. Ada pertanyaan begitu dari Ibu Tias ya. Betul. Ya, mendengarkan lagu itu meskipun kita hanya mendengarkan, tadi ada yang bilang ya, siapa tadi Budian juga ya.
nggak bisa nyanyi tapi saya suka mendengarkan. Mendengarkan saja itu mempengaruhi aura kita, ya, ya. Dengan Jadi Mas, yang Mas setiap setiap hari ya, setiap kali kita mendengarkan sesuatu, sebenarnya itu pikiran itu masuk, energi itu juga masuk ke kita. Ya, energi itu juga mempengaruhi aura kita. Ya, jadi kalau kita misalnya menyanyi lagu yang sedih-sedih, bagaimana rasanya? Kita pasti terbawa sedih juga. Dan kalau itu berulang-ulang kita nyanyikan, lalu energi kesedihan itu benar-benar ada di dalam diri kita. Ya. Energi itu mengikuti pikiran, jadi lebih baik kita berpikir yang baik, mendengarkan hal-hal yang baik itu yang akan memberikan kontribusi yang baik juga bagi kita. Begitu Mbak Butias. Jadi mendengarkan lagu itu memang mempengaruhi diri kita. Ya, kami ceritakan juga ya. Pada saat kami punya beberapa sering kali ke salon ya, krempa dan lain sebagainya gitu. Salah satu yang sering melayani kami itu anaknya cantik. Anaknya cantik ya, terus apa namanya, sopan begitu. Tapi di salon itu, kalau saya di salon itu selalu mendengarkan lagu-lagu yang galau. Ya, musiknya kadang bagus ya, rasanya enak sekali. Kalau mendengarkan tuh benar-benar kita hanyut gitu. Apalagi kalau kita sedang galau juga, ya kita bisa hanyut begitu. Nah, 1, 2, 3 kali rasanya risih juga setiap di salon itu selalu mendengarkan lagu-lagu itu, lagu-lagu yang galau. Kemudian saya ngomong sama itu mbaknya itu, saya lupa ya mbak siapa. Mbak, kenapa sih lagu-lagu ini yang diputar? Iya kan bagus Bu, ya setiap hari begini. Nanti pulang, kalau di rumah bagaimana? Di rumah juga seperti ini. Mbak sudah punya pacar belum? Itulah Bu, karena aku galau, nggak punya pacar-pacar, makanya laguku seperti ini. Begitu dia. Loh, justru harus dibalik. Kalau kamu pengen punya pacar, pengen punya apa namanya, punya kondisi yang baik, nyanyilah yang baik-baik. Nyanyikan seperti apa yang kamu impikan gitu. Nah, anak itu, mbaknya itu ini apa namanya, percaya. Oh begitu ya Bu. Waduh, setiap hari saya mendengarkan lagu seperti ini, sampai rumah juga mendengarkan lagu seperti ini begitu. Nah, sejak saat itu dia beralih memutar lagu-lagunya yang bagus-bagus. Kemudian kami lama nggak ketemu, kami lama nggak ke salon juga karena PPKM. Begitu kami masuk, ya cari mbaknya itu di mana. Oh, mbaknya itu tahu-tahu dapat pacar seperti yang dia impikan dan kemudian menikah. Nah, ini cerita. Ini cerita yang benar-benar nyata. Jadi lebih baik kita menyanyikan lagu ya, memasukkan energi yang bagus di dalam diri kita supaya kita menerima hal yang bagus juga. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Mbak Ciwi, kalau mendengarkan lagu seperti Indonesia Raya tapi instrumental, apakah berefek positif juga ke aura kita? Berefek. Meskipun itu instrumental, apalagi kalau kita tahu kata-katanya, pasti
ketika kita mendengarkan itu sambil apa namanya, mengalunkan di dalam hati kan Pak Dharma. Nah, itu yang membuat efek positif juga. Begitu, apakah ada pertanyaan lagi? Oh, sebentar nih. Oh, Hilary mau ngomong. Ya, masih unmute Hilary. Silahkan. Keren banget Iya. Aku sebenarnya juga pernah merasakan pengalaman serupa Kak Ciwi dengan tadi yang Mbak itu ya. Jadi pernah ada saatnya itu aku itu menyukai seorang pria gitu ya, seorang ya, dan itu sekelas gitu kan, sekolah. Jadi malu cerita, ya udah nggak apa-apa deh. Terus karena kayaknya loh, kok kayaknya aku sendiri dong yang suka gitu, dia suka cewek lain kayaknya, aduh, padahal nggak tahu siapa, tapi kayaknya sih ya gitu. Terus aku itu kayaknya mau menyerah, tapi kayaknya tidak, mau menyerah tapi tidak. Terus akhirnya aku di rumah itu misalnya tuh lagu-lagu yang galau gitu, yang kayak apa namanya tuh, lagu-lagu yang kayak kali kedua itu kan galau-galau gitu ya Pak, ada yang sama galau-galau gitu, lagu-lagu yang kayak orang patah hati gitu loh. Jadinya ya gara-gara kayak gitu rupanya aku selalu bilang gini sama teman deket aku bilang gini Kak, aku bilang aku mau move on tapi kok nggak move on gitu ya. Tetapi terus aku, karena sejak aku belajar energi, aku baru menyadari rupanya, oh ternyata ya, apalagi di pranic healing kan karena energi, jadinya oh ternyata rupanya gara-gara waktu itu nyanyi lagu itu nggak move on jadinya malah kalau terus itu loh Kak. Jadi setelah udah nyanyi lagu itu lagi ya, sekarang sih aku terbuka kalau misalnya nanti dapat ada dong, maksud Tuhan mengirimkan jodoh gitu, aku terbuka gitu sih, kayak gitu sih. Jadi itu yang menghambat Kak. Ya, thank you Kak. Itu yang pertama Kak. Kak Ciwi keren ya. Itu berhasil memotivasi. Ya, terima kasih. Ada yang kedua Kak. Oh iya, oke. Yang kedua apa nih? Yang kedua itu gini Kak, aku kan dulu di sekolah itu kan sama seperti Kak Ciwi ya, jadi itu memang ada lagu-lagu nasional kan, diputarin lagu nasional sebelum ini apa namanya, sebelum mulai kelas gitu kan. Jadi udah doa, lagu nasional, doa renungan kan, karena sekolahnya itu sekolah Kristiani Katolik, jadi udah doa renungan, terus ya ada baca kitab suci, udah gitu terus baru mulai lagu nasional kan, sebelum mulai setiap hari ya? Setiap hari gitu, setiap hari. Ya. Jadi nyanyi itu apa, Indonesia Raya, terus sampai yang udah hafal dua kepala, udah ngasuh deh apa itu lagu. Oke. Nggak terasa sebenarnya Anda diinfus dengan energi yang bagus setiap hari. Berterima kasihlah kepada sekolahan Anda. Sekarang terima kasih. Oke, ya. Ada lagi Kak, belum selesai Kak. Jadi karena nyanyi gitu kan, aku tuh semangat gitu, nggak entah kenapa ya. Aku itu seringnya tuh paling semangat gitu di antara mereka semuanya. Nyanyi Indonesia Raya itu aku kayaknya kasihan, mereka semua tuh kayak untuk Indonesia Raya. Aku kayak percaya Indonesia Raya. Aku percaya, maksudnya nggak gini tangannya tuh. Aku tuh nggak tahu gimana. Aku tuh kayak percaya diri aja, percaya diri banget. Jadi tapi gara-gara berkat itu aku jadi paling semangat sih gitu, maksudnya seharian. Terus setelah pulang sekolah itu ada kalanya misalnya seminggu sekali gitu ya, sekali Rabu sama Jumat gitu, itu ada sekali 2 kali. Nah itu ada lagu-lagu daerah gitu. Nah itu juga aku juga nyanyi juga gitu sih. Jadi itu ternyata memang memberikan energi yang positif gitu. Yang positif ya. Oke, terima kasih Larry. Oke. Bagaimana dengan lagu-lagu nasional yang lain? Oke. Atau kita mau ini nih, ada yang mau nyoba? Siapa yang mau mengukur aura? Nah, ini siapa yang mau nyanyi ya? Diukur sekarang auranya seberapa, setelah nyanyi 1 bait saja bagaimana auranya, apakah ada yang berkembang. Ayo siapa yang mau mengukur aura. Ini di sini banyak teman-teman pranic healing toh. Ya.
Mau dibuktikan enggak? Kalau kita menyanyikan lagu, apakah benar-benar berubah? Boleh, Kak. Oke, boleh ya. Hilary yang nyanyi atau Hilary yang mau diukur nih? Hilary yang ngukur apa mau yang nyanyi nih? Aku nyanyi aja deh. Aduh. Oh, nyanyi. Siapa yang mau ngukur nih? Karena 17 Agustus lagi pengen nyanyi gimana? Oke, ya, oke. Siapa yang mau ngukur? Siapa yang berani ngukur nih? Kalau saya yang ngukur, nanti dikira aku yang buat-buat soalnya. Enggak lah, Kak Ciwi malah Oke. udah mahir. Terus Oh, Mbak ini aja, Mbak Dian. Oh, Halo, Mbak Dian. Dian, ya. Ya, Bu Ciwi. Dian, ya. Hilary mau menyanyi. Sebelum menyanyi coba diukur auranya seberapa, kemudian nyanyi satu bait saja ya Hilary ya. Ya, makasih Kak. Oke. Ya. Ya. Oke, begitu ya. Oke, sekarang Hilary silahkan menyanyi. Oke. Tanah air, ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, di sanalah aku rasa tenang. Tanahku yang ku cintai, tempat ku hargai. Oke, tepuk tangan. Berkembang auranya. Berkembang panjang. Panjang. Tadi seberapa, sekarang seberapa? Tadi Coba dilihat segini. seperti ini. Oke. Ini tadi terus sampai lewat. Karena sebelah kiri saya tembok, jadi kayak lewat. Itu baru nyanyi satu kuplet saja loh. Saya merinding. Iya. Iya, Makasih, betul. Hilary. Tepuk tangan. Terima kasih Hilary ya. Sip. Ya. Yang lain percaya enggak nih? Mau nyanyi yang lain? Mau diukur lagi? Ya, teman-teman, siapa yang mau diukur? Oke. Monggo. Sekaligus apakah sebelum selain Mbak Dian tadi ada yang ngukur aura? Dicocokin maksudnya. Tadi Mbak Dian aja ya. Tadi beberapa harusnya ya. Apakah ada yang ngukur aura tadi? Oke. Tapi benar ya. Hilary rasanya gimana? Menyanyikan lagu itu rasanya gimana? Aku rasanya tuh hikmat. Aku sekarang mau menitikkan air mata. Rasanya nasionalisme aku tumbuh gitu loh. Aku nggak tahu kenapa ya. Karena mungkin aku sering sharing gitu kan, jadinya tuh aku itu jadi tambah cinta sama nama Indonesia gitu. Kayaknya aku luar negeri kalau ada teman bagus, aku nggak apa-apa ke luar negeri, tapi sekarang kayaknya aku mau balik deh, biarpun kalau ke luar negeri aku mau banget. Oke, kemudian gimana rasanya setelah setiap hari nyanyi? Rasanya gimana? Semakin ini enggak? Semakin tersentuh, jadi gampang nangis. Jadi gampang apa ya? Kalau saya dulu sebelum pandemi memang sering traveling ya, di beberapa negara. Tapi begitu pandemi begini, saya cuma mikir nanti kalau pandemi berakhir saya lebih fokus untuk traveling di Indonesia saja. Karena ternyata banyak yang bagus. Aduh, jadi pengen menangis lagi. Iya, betul. Itu saya sekarang kalau menyanyi lagu itu lagu-lagu nasional yang benar-benar berenergi itu belum sampai 2 kalimat sudah nggak keluar suaranya karena nangis. Tadi lagunya Hilary itu baru permukaannya aja, depannya saja langsung saya merinding. Benar, iya. Langsung karena salah satu lagunya yang saya sukai Tanah Air ini. Kalau teman-teman ikut teman-teman Pranic Healing, kami kalau Pranic Healing
itu ada camp yang biasanya kalau kita tidak ada PPKM itu kita memang camp di suatu tempat. Ini adalah lagu yang apa namanya, theme kita. Nah, Hillary belum pernah ikut ya? Sudah pernah? Kemarin aku ikut PH Camp. Oh, oke, PH Camp itu baru tahun ini tahun pertama. Welcome teman-teman juga yang udah lama, baik ya udah yang pertama kali juga welcome. Oke, ya itu memang benar-benar itu memberikan energi kita lebih besar. Lalu apa toh sebenarnya kok aura kita tidak besar-besar tuh buat apa? Ngapain perlu dibesarin gitu kan? Nah, kalau aura besar yang pertama kita pasti lebih sehat. Ya. Kemudian kita juga bisa lebih banyak berpikir jernih. Ya. Keberuntungan kita yang kemudian datang terus-menerus. Nah, ini yang tidak disadari. Itu Hillary itu terima kasih sekali loh dengan sekolahannya setiap hari memutarkan Indonesia Raya. Suatu saat ceritakan ini kepada guru Anda bahwa ternyata dengan menyanyikan lagu itu sebenarnya kita menginfus energi yang positif terhadap anak-anak. Nah, ini ada dari Bu Tias ini di Pasar Imogiri dekat rumahku tiap hari jam 10 pagi muterin lagu Indonesia. Masih sekarang Mbak Bu Tias ya. Andai semua pedagang dan pembeli juga menyadari hal itu untuk semangat dan lebih ningkatin aura. Ya. Ini masih enggak ini Bu Tias? Halo Bu Tias. Kak Tias. Halo Kak Tias. Oh, sudah baru keluar ya Pak Tias ya. Ini kalau misalnya sampai sekarang masih dilakukan sangat bagus. Sangat bagus sekali. Ya, masih ada sedikit waktu. Ada yang mau sharing lagi tentang lagu? Masih rutin tiap hari sampai sekarang. Oh, bagus Bu Tias ya. Itu yang ngedengerin siapa? Yang muterin lagu siapa ini Bu Tias? Yang ngedengerin lagu Pemkot ya. Halo Bu Tias, masih dari pihak pasar Pemda mungkin. Oh, oke ya. Mereka nggak tahu ya. Tetapi kenapa dia muteri lagu begitu? Pasti sebenarnya dia merasakan juga sesuatu yang dia mereka tidak tidak tahu bekerjanya bagaimana. Tapi itu bisa menjadi semacam kecanduan gitu ya. Kalau nggak nyetel, nggak rasanya nggak berenergi begitu. Ayo, masih ada yang mau tanya lagi? Silakan. Aku izin boleh sharing Kak? Oke, silakan Bu Hillary. Kak Ciwi, ya Mas. Kalau yang aku rasakan gini Kak, kalau misalnya kita itu tidak mencintai negara sendiri kan dengan kita sebenarnya kita tuh mengagungkan, kita itu turut mendukung, itu kan pasti kan ada dirasakan kan, terutama untuk bumi ini kan, itu sama aja afirmasi positif kan. Jadi kalau kita aja tidak mencintai negara sendiri yang tempat kita lahir gitu ya, itu kan di mana kita tuh memakan sumber dayanya kan, kita menggunakan sumber dayanya dan udara airnya, bagaimana kita mau bilang untuk memblessing bumi kalau kita tidak mencintai negara sendiri gitu loh. Itu udah jelas seperti itu Kak. Seperti misalnya kita kenapa mencintai orang tua dulu, yaitu baru kita dengan begitu cakap jantung kita besar baru bisa untuk masyarakat luas, karena itu tidak berimbas kan. Kalau orang tua oke lah saling memberi, kalau di luar kita memberi belum tentu dia responnya sesuai yang kita harapkan, makanya dibutuhkan lah gitu. Oke, sip ya. Oke, sip. Nyanyilah lagu itu, lagu yang tadi benar-benar juga memberikan aura kita lebih besar. Ada pertanyaan lagi sebelum nanti kita tutup dengan meditasi ya. Kita nanti meditasi, kemudian kita akan
mendoakan juga Indonesia. Ya, masih adakah yang mau sharing tentang lagu atau ada pertanyaan? Pak Suwardi, bagaimana? Mbak Ciwi, selain Indonesia Raya, lagu nasional apalagi banyak sekali kan. Salah satu adalah lagu yang dinyanyikan oleh Hillary tadi, Tanah Air Itu. Tanah Air Itu juga bagus. Auranya gede. Loh, sekarang kita lihat ya, kenapa Indonesia Raya itu aura kita menjadi besar. Di situ bahkan kita itu disadarkan bukan hanya secara fisik saja. Di situ ada bangunlah bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya, gitu kan? Jadi bukan hanya bangun badannya saja, tetapi bangun jiwanya. Ya, yang dibangkitkan itu adalah jiwanya juga. Ya. Kenapa? Ya. Kalau badan ini kan hanya sementara, tetapi kalau jiwa itu yang abadi. Kalau kita meninggal, apa yang orang bilang? Jiwanya sudah melayang. Ya. Nah, jiwanya melayang kemana? Oh, berarti jiwanya kan masih. Nah, Indonesia Raya ini ya, ini benar-benar pembuat lagunya ini benar-benar benar-benar mengungkapkan cintanya kepada negara itu bukan hanya sekedar fisiknya saja, tetapi sampai ke dalam hatinya, sampai jiwanya itu seluruh rakyat Indonesia itu diajak untuk bangun, yuk, ya, untuk membangun Indonesia. Ini Pak Dharma tadi tanya, Mbak Ciwi, selain Indonesia Raya, lagu nasional apa lagi? Tadi yang Tanah Air bagus. Untuk yang lain-lain, karena Pak Dharma yang sudah belajar pranic healing kan, Anda bisa menggunakan keterampilan Anda untuk scanning. Jadi ketika menyanyi, sebelum menyanyi, ukur aura Anda, kemudian setelah nyanyi apa, ukur aura Anda. Ini Bu Ciwi mau tanya, kalau arti liriknya bagus, tapi instrumennya mendayu bagaimana, Bu? Tetap kata-katanya ini yang akan menginfus ya energi ya. Kalau instrumennya pasti kan disesuaikan ya. Nah, ini Mbak Diva, Bu Diva sudah ikut pranic healing kan ya? Silakan. Belum? Iya, belum, Bu. Belum. Kalau belum, ini Bu Diva di mana nih? Mbak Diva di mana nih? Saya domisili Depok, Bu. Oh, Depok. Di Depok. Silakan suatu saat belajarlah pranic healing. Nanti dengan pranic healing Anda bisa mengukur sendiri. Oh, aku kalau nyanyi begini bagaimana? Kalau kadang-kadang lagunya sama, tetapi kemudian aransemennya beda, begitu juga bisa dilihat, bisa diukur. Gitu. Baik, Ibu. Terima kasih. Iya. Tapi kata-katanya itu yang paling ini, kata-katanya mesti yang bagus, itu yang bisa kita lakukan setiap hari ya. Kadang-kadang kalau lagu-lagu yang misalnya galau, kadang-kadang kita memang perlu untuk kita mengakui, oh saat ini kita sedang galau, gitu. Memang kadang-kadang kita butuh seperti itu. Tetapi jangan setiap hari, nanti kita jadi low gitu. Ya, ini ada dari Budian, lagu syukur. Nah, lagu syukur bagaimana? Nah, lagu syukur juga bagus. Nah, kalau di dalam pranic healing ya, kita belajar tadi pusat-pusat energi tadi yang namanya pusat titik-titik akupuntur ya.
itu masing-masing punya punya fungsi psikologis ya. Nah, ada lagu-lagu tertentu yang mempengaruhi psikologis tertentu. Nah, misalnya lagu syukur, tentu bagian yang menghormati menghargai ketuhanan itu yang lebih besar. Nah, memang itu kita perlukan ya. Ketika kita berdoa, ya energi yang pusat energi mengenai yang mempengaruhi psikologis kedekatan kita kepada Tuhan itu membesar, itu kita perlukan. Tetapi kita tetap perlu untuk mengembangkan semua pusat energi, bukan hanya di satu tempat saja. Ya, begitu. Ini ada beberapa chat juga, sebentar. Pujiwi, oke, lagu itu. Nah, ini Mbak Diva di Depok, saya juga di Depok tuh. Budian ada di Depok juga, Mbak Diva. Nah, Mbak Diva bisa kontak-kontak dengan Bu Dian ya. Tadi kantornya dekat rumah sakit, Bu. Iya kan, Bu? Ini ya, rumah sakit manakah itu? Ya, Bu Diva bisa. Rumah sakit di Sukabumi, tapi rumah saya di Depok. Saya pulang pergi tiap hari. Oke. Sudah japri sama Mbak Diva nomor saya kalau perlu. Oke, Mbak Diva sudah bisa japri. Baguslah. Dengan kita ketemu di sini bisa saling berteman ya. Oke, apakah ada pertanyaan saya, Gus? Oke. Apakah masih ada yang mau sharing lagi? Ya. Sudah ini ya, kita akan masuk ke meditasi Twin Heart. Di sini ada beberapa yang belum ikut pranic healing. Jadi apa itu pranic healing ya? Oke. Acara ini diselenggarakan oleh Indonesia Pranic Healing atau kami Yayasan Prana Jawa Bali. Pranic Healing adalah sekolah energi ya, di mana kami mempelajari tentang energi. Yang pertama adalah tentang penyembuhan ya. Bahwa diri kita ini sebenarnya sudah mempunyai energi untuk menyembuhkan diri sendiri, tetapi dengan pengetahuan pranic healing kita bisa menambah prana atau menambah energi supaya ketika kita sakit kita bisa disembuhkan lebih cepat. Atau karena sifatnya energi itu, tubuh energi itu sakit dulu sebelum tubuh fisik. Nah, dengan pranic healing kita bisa mencegah diri kita untuk sakit. Ya. Terutama di saat pandemi seperti ini, kita perlu meningkatkan meningkatkan energi kita, meningkatkan imunitas kita, kemudian kalau kita bisa melakukan pranic healing, kita akan menjadi lebih safe ya, kita lebih sehat. Ya. Kalaupun kita mempunyai energi yang lebih kurang kotor ya, energi kotor kita bisa bersihkan dengan kelas pranic healing. Mbak Diva sebentar lagi atau dengan yang lain sebentar lagi di tanggal 1 dan 12/11 ya. Oh, tanggal 21 Agustus ini ada kelas self pranic healing. Di situ bisa belajar menyembuhkan diri secara online kelasnya. Itu hanya 4 jam selama 2 hari. Tetapi kalau Anda mau offline, kelas-kelas kami ada ya di kelas basic pranic healing itu 2 hari ya, dari pagi sampai sore, di mana Anda bisa belajar
mengukur aura, ya. Kemudian kita belajar prinsip-prinsip energi, kemudian kita bisa mempergunakannya untuk kesehatan kita maupun untuk meningkatkan keberuntungan kita dan kesehatan yang lain-lain. Begitu. Ya, nanti Anda silakan kontak kepada kami kalau ingin mengikuti. Jadwal yang terdekat adalah nanti di tanggal, kalau di tempat kami tanggal minggu keempat ini ada di Dinas Kesehatan Sragen. Jadi Dinas Kesehatan memperbolehkan dokter-dokternya untuk belajar pranic healing di kantornya, ya, karena memang ini adalah adalah penyembuhan di sisi lain, ya, yang satu medis, tetapi ini ternyata ada sesi energi yang ranah energi yang perlu kita sembuhkan juga. Dan kalau kita pelajari keduanya, kita lakukan keduanya, penyembuhannya akan menjadi cepat. Itu tentang pranic healing, ya. Acara yang ini diselenggarakan oleh Indonesia Pranic Healing. Kemudian kita akan melakukan meditasi, di mana meditasi ini namanya meditasi Twin Heart, meditasi jantung kembar. Meditasi ini diciptakan oleh Grandmaster Chua Kok Sui. Meditasi ini mengembangkan kecintaan kita kepada sesama, termasuk kecintaan kepada diri sendiri. Kemudian karena kita mengembangkan cinta kita kepada sesama, maka berkat Tuhan akan masuk melalui cakra jantung yang kedua, yang cinta ilahi, yaitu letaknya di atas kepala. Ya, ada pusat cinta sesama di depan dada, di tengah dada, kemudian yang pusat cinta ilahi adalah di mahkota. Nah, meditasi ini nanti kita diajak untuk merasakan bahagia kembali, perasaan kita bahagia, kemudian setelah kita membagikan kepada dunia. Kita bayangkan nanti dunia sebesar ini, ya, sebesar bola tenis, ya. Kemudian kita bayangkan di depan kita, kemudian kita berkati. Kita doakan, ya. Di sini isinya adalah kita sendiri, orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, termasuk orang-orang yang mungkin belum berkenan pada kita. Kita doakan semuanya. Ya, ketika kita mendoakan semuanya, kualitas ilahi, kualitas cinta ilahi itu masuk ke dalam diri kita melalui cakra mahkota, melalui di atas kepala kita. Kita ikuti saja nanti di dalam meditasinya, kita ikuti saja. Kemudian setelah meditasi nanti akan ada doa untuk saat ini kita sedang ada pandemi, kita akan berdoa untuk untuk pandemi ini supaya dapat teratasi dan pasien-pasiennya dapat segera tersembuhkan. Begitu. Kemudian sebelumnya juga nanti kita akan ada memaafkan, ada kita memaafkan, ya. Memaafkan ini adalah bentuk kita mengungkapkan cinta kita juga, ya. Yang akan kita maafkan boleh diri sendiri. Kadang-kadang kita menyalahkan diri sendiri terus-menerus, ya, itu mengecilkan aura kita, sehingga kita perlu meningkatkan aura kembali dengan memaafkannya. Juga Anda juga boleh memaafkan orang lain yang Anda ingin maafkan, yang selama ini kok angel susah untuk dimaafkan, ya. Kesempatan ini kita maafkan untuk kita bisa melakukan meditasi dengan baik,
dengan meditasi yang teratur, intuisi kita akan menjadi lebih baik. Apa itu intuisi? Ya, kita di dalam hidup kita itu kadang-kadang kita perlu warning ya, kita perlu disentil. Jangan begitu. Itu tidak baik. Lebih baik seperti ini. Kamu akan lebih bagus kalau melakukan seperti ini ya. Itu semacam itu intuisi. Jadi ada petunjuk-petunjuk yang nantinya bakal kita peka untuk menerimanya kalau kita melakukan meditasi Twin Heart ini seringkali. Oke. Begitu kita bisa mungkin ini teman-teman sudah ada beberapa yang meninggalkan Zoom karena memang di tempat kami ada bakti sosial ya untuk penyelenggaraan ini penyembuhan COVID. Mungkin sebelum kita meditasi, mungkin sebelum teman-teman ada beberapa yang undur juga dari sini, kita bisa foto dulu. Kita mohon, foto dulu, Hillary, Budian, silahkan buka. Terima kasih, merah putih kita kelihatan, kita lihatkan, kita foto dulu ya. Oke. 1, 2, oke, cinta tanah air. Ya, aduh gimana nih? Ternyata tanganku nggak begitu. Ya, oke. Terima kasih.